Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang materi inti yang saya tebali dengan warna biru, yaitu should, yang diikuti dengan grammar simple present, continuous, dan perfect. Nah, kata should di sini, should ini mempunyai makna yang berbeda-beda dan fungsi yang beda tergantung dari kata yang mengikuti setelahnya. Jadi ingat ya, should di sini mempunyai arti atau makna yang beda tergantung dari kata yang mengikuti setelahnya. Misalkan di sini kata should plus yang diikuti dengan grammar simple present, maka kegunaannya bisa digunakan untuk mengungkapkan rekomendasi, memberikan saran tentang pertanggungjawaban dan prediksi. Jadi bila should di sini diikuti dengan present simple, maka kegunaannya untuk memberikan rekomendasi, nasihat, pertanggungjawaban, dan prediksi. Misalkan ini contohnya, kita ke bawah ya, tentang rekomendasi. Misalkan gini contohnya, if you go to Jombang, you should visit Kebun Rojo Park. Jika kamu pergi ke Jombang, kamu seharusnya, rekomendasi ya, mengunjungi Kebun Rojo, Taman Kebun Rojo. Misalkan nih, kamu punya teman dari Jakarta sedang berkunjung ke Jombang, kemudian kamu menyarankan dia untuk berkunjung ke atau bermain ke Kebun Rojo, Taman Kebun Rojo. Jadi, kegunaan should di sini adalah merekomendasikan. Kemudian bagaimana yang kegunaannya untuk memberikan nasihat seperti ini. Di sini contohnya ya. Ini contohnya advice. Advice itu artinya nasihat. Contohnya, you should have some rest and take this medicine. Kamu seharusnya istirahat yang banyak dan minum obat. Misalkan teman kamu di sekolah sedang sakit, tiba-tiba dia bilang, saya pusing, saya lemas, saya capek, dan saya lapar. Dia sedang kurang enak badan lah ya. Kemudian kamu menggunakan kata should untuk memberikan nasihat dia agar dia istirahat yang banyak dan minum obat gitu. Jadi you should have some rest and take this medicine. Jadi kamu seharusnya istirahat yang banyak dan minum obat gitu. Kemudian bagaimana tentang responsibility? Itu pertanggungjawaban. Tanggung jawab untuk diri kalian seperti ini. They should not litter here. Mereka seharusnya tidak membuang sampah di sini. Itu kan adalah tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai siswa MAN 1 Jombang untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, di sini kegunaannya adalah pertanggungjawaban. Kalau prediction gimana? Prediksi ya, sesuai di sini. Prediksi adalah prediksi prediksi itu bahasa Indonesia ya, prediksi ya. It should be sunny tomorrow because it's rain today. Jadi kalian hari ini bilang bahwa cuaca hari ini adalah cerah. Kalian bilangnya hari ini seperti ini. It should be sunny tomorrow. Ini seharusnya besok itu cerah. Cuacanya cerah karena hari ini hujan. Kalian kan memprediksikan, mengira-ngira kalau besok itu cerah karena hari ini adalah hujan. Belum tentu besok itu hujan. Makanya ini kegunaan should di sini adalah untuk memprediksikan. Jadi, arti dari should di sini adalah seharusnya yang digunakan untuk mengungkapkan rekomendasi, nasihat, pertanggungjawaban, dan prediksi. Kalau itu should diikuti dengan simple. Nah, bagaimana dengan should yang diikuti dengan present continuous? Ini present continuous. Kalau should diikuti dengan present continuous digunakan untuk criticizing present mistake. Jadi untuk
mengungkapkan atau menyesalkan kesalahan di masa sekarang. Misalkan ini, you should be listening to your teacher, not talking to your friend. Kamu seharusnya mendengarkan kepada guru kamu, tidak berbicara, tidak ngomong sendiri dengan temanmu. Tapi ini misalkan teman kamu beberapa menit yang lalu, berbicara sendiri, tidak mendengarkan penjelasan guru. Kemudian dia tidak paham materinya. Dan akhirnya karena tidak paham, berceritalah kepada kamu kalau dia tidak paham materinya. Kemudian kamu bilang gini, you should be listening to your teacher, not talking to your friend. Ini sudah beberapa menit lalu kamu tidak mendengarkan gurunya. Kemudian temanmu bilang, kamu seharusnya itu mendengarkan ke guru kamu, nggak ngomong sendiri sama temanmu. Seperti itu ya, itu present mistake. Nah, kalau saying regrets itu adalah mengungkapkan penyesalan. Misalnya ini, I got wet walking home last night. I should have an umbrella. Sorry ya, di situ belum ada umbrellanya. Saya basah kuyup berjalan pulang tadi malam. Saya seharusnya membawa payung. Ini kan penyesalan di masa lalu. Kemarin malam dia itu tuh kehujanan ketika dia jalan kaki untuk pulang tadi malam ya. Seharusnya kemarin itu saya membawa payung begitu. Nah, rumusnya ini ya. Should dengan simple subject, should verb 1. Misalkan ini, you should try eating better. Ini you di sini adalah subjeknya, ini adalah should, dan ini adalah verb 1. Verb 1 itu verb inti ya, verb inti. Kemudian kalau should dengan continuous berarti tinggal ditambahkan subject, should be verb ing. Jadi he should be taking a bath now. Subject should be taking, ditambahkan be dan kemudian diikuti verb ing, dan ini adalah objeknya. Kemudian yang perfect bagaimana? Yang perfect adalah seperti ini. Subject should have verb 3. Have sama verb 3 harus jadi satu, karena verb 3 tidak bisa berdiri sendiri tanpa diikuti dengan have atau to be. Oke? Contohnya, you should have spoken before deciding things. Kamu seharusnya ngomong dulu sebelum memutuskan sesuatu. Ini have diikuti dengan verb 3 spoken. Jadi sebenarnya should ini adalah artinya seharusnya atau harus. Bagaimana kita menggunakan dalam kalimat? Tergantung kalian menggunakannya untuk apa. Misalkan untuk rekomendasi, untuk nasihat, pertanggungjawaban atau prediksi, atau kalian mengkritik penyesalan yang baru saja terjadi, atau mengungkapkan tentang penyesalan. Ada yang bisa, kalau kalian tidak paham bisa japri saya, jangan sungkan untuk bertanya. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.